بين الرجاء والخوف قلبي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا سهل إلا ما جعلته سهلا. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah, tentunya atas limpahan kenikmatan yang Allah berikan pada kita, utamanya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali bermajelis di masjid ini untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu ciri orang yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang difahamkan terhadap urusan agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada Allahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikannya, maka orang itu akan difahamkan terhadap urusan agamanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji sebuah tema yang merupakan harapan dan cita-cita setiap orang yang beriman, yaitu bagaimana dapat mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan husnul khatimah. Semua orang yang beriman merindukan akan hal itu, mengharapkan hal itu, dan bercita-cita untuk dapat meninggal dunia kelak dalam keadaan husnul khatimah. Secara umum, amalan-amalan yang dapat mengantarkan seorang hamba meraih husnul khatimah adalah seluruh amal kebaikan, seluruh amal saleh. Maka itu menjadi asbab bagi seorang hamba untuk mendapatkan husnul khatimah, yaitu ketika seseorang mampu melakukan amal kebaikan sebelum dia meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu bi abdihi khairan asalahu." Kalau
Allah itu menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, atau dalam sebuah riwayat disebutkan idza ahabballahu 'abdan asalahu. Kalau Allah itu mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diberikan madu. Ya. Jadi kalau Allah itu mencintai seorang hamba, di antara cirinya adalah hamba itu akan diberikan madu. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma asalahu?" Wahai Rasulullah, apa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan madu? Maka beliau menjelaskan, yaftah lahu amalan salihan qabla mautihi thumma yaqbid alaihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu amal saleh, melakukan amal saleh sebelum meninggal dunia, lalu dia pun meninggal dalam keadaan itu. Ya, meninggal dalam keadaan melaksanakan amal saleh. Itu diantara ciri orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diantara ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu adalah diantara ciri husnul khatimah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat-ayatnya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau tentang amalan-amalan yang dapat membantu seorang hamba, memudahkan seorang hamba untuk meraih husnul khatimah tersebut. Di antaranya yang pertama dan paling utama, amalan atau perkara yang akan mengantarkan kepada husnul khatimah adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Ini perkara yang pertama, amalan yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan sebagai orang Islam. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan Allah mengaitkan antara takwa dengan maut. Allah mengaitkan antara takwa dengan maut. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kematian itu, jamaah sekalian, adalah perkara yang sangat besar. Ya, kematian itu adalah kengerian yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qiyamah misalnya, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man araq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Surat Al-Qiyamah, Allah menyebutkan tentang, menceritakan tentang bagaimana kondisi seseorang ketika hendak meninggal dunia. Kalla idza balagatit taraqi, sekali-kali
Tidak. Ya, ketika nafas itu telah sampai di tenggorokan. Ya, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Dan dikatakan kepadanya, sekarang siapa yang dapat membantu kamu? Siapa yang dapat menyembuhkan kamu? Ya. Waltafatis saqu bis-saq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idil masaq. Dan hamba tersebut sudah mengira inilah saatnya perpisahan. Ketika betis bertemu dengan betis, dan pada hari itulah kalian akan dihalau menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita mengingatkan, innalil mauti sakarat. Sungguh pada kematian itu ada sakarat. Sakarat. Ya, begitu ngerinya sakarat itu jamaah sekalian, sampai-sampai disebutkan oleh salah seorang sahabat, Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang maknanya bahwa kematian itu adalah perkara yang sangat dahsyat, perkara yang sangat ngeri yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Beliau mengatakan, seandainya ada mayit yang dibangkitkan, dihidupkan kembali, kemudian disuruh menceritakan bagaimana rasanya kematian itu, maka niscaya orang-orang yang mendengar dari penduduk bumi itu tidak akan lagi tenang hidupnya dan tidak akan nyenyak tidurnya karena ngerinya yang namanya kematian tersebut jamaah sekalian. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan dengan ayat tadi, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Seseorang ketika sudah datang sakarat kepadanya, datang setan, dan itu adalah kesempatan terakhir bagi setan untuk menjerumuskan manusia agar kufur kepada Allah, sehingga dia mengerahkan segala kemampuan yang ada demi menjerumuskan seorang hamba agar kufur kepada Allah. Nah, solusinya pada saat itu adalah dengan ketakwaan kepada Allah. Solusinya adalah dengan ketakwaan kepada Allah. Kalau orang itu bertakwa kepada Allah, maka dia akan mampu untuk melaluinya dengan baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan solusi jalan keluar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, beliau mengatakan hafidhu alal islam fi hali sihhatikum wa salamatikum. Jagalah olehmu keislaman kalian, jagalah oleh kalian keislaman kalian fi hali sihhatikum wa salamatikum, dalam keadaan sehatmu dan ketika engkau dalam keadaan selamat, litamutu alaih, agar kalian bisa meninggal dalam keadaan Islam itu. Beliau menjelaskan, fa innal karim, karena sesungguhnya Allah zat yang maha mulia, qad ajra adatahu bikaramihi, sungguh telah menjadi tradisi Allah, kebiasaan Allah dengan kemuliaannya, annahu man asya ala syai' mata ala syai', bahwa barang siapa yang hidupnya di atas sesuatu, maka dia juga akan meninggal dalam keadaan itu. Ya, barang siapa yang hidupnya itu di atas sesuatu, maka dia juga akan meninggal dalam keadaan sesuatu itu. Ya, ini diantara kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya. Maka kita mungkin pernah melihat ada orang yang meninggal ya dalam keadaan sujud, ada orang yang meninggal dalam keadaan puasa, ada orang yang meninggal dalam keadaan baca Quran, dan juga ada orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang joget-joget mati, ada orang yang mabuk mati, banyak. Ada sebuah kisah yang
terjadi, ya, yang diceritakan oleh Saif Al-Sattar, yaitu seorang polisi. Ya, dia profesi seorang polisi, ya, di Arab. Dia menceritakan pengalaman hidupnya ketika menjadi polisi itu. Ada dua kejadian yang sangat membekas menjadi pelajaran bagi polisi ini. Kejadian yang pertama adalah ketika dia bertugas di sebuah jalan tol, lalu kemudian ada kecelakaan yang keras, dentuman yang luar biasa, tabrakan dua kendaraan. Dan ketika dia mendatangi kecelakaan itu, yang satu mobil sudah meninggal semua, yang satu mobil masih ada 2 orang. Dan dia mendatangi dengan temannya sesama polisi itu. Ya, temannya karena mendapatkan korban itu sudah sekarat, ya, mencoba untuk mentalqinkan, ya, qul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi 2 orang tadi nggak bisa mengatakan la ilaha illallah. Dia terus mendendangkan lagu, ya, jadi sudah mau mati tapi lisannya itu selalu mengucapkan lagu-lagu, menyanyi. Padahal polisi tadi sudah mengingatkan, mentalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak bisa. Maka temannya tadi menangis. Bagi polisi ini, Saif ini, dia melihat itu, ya, hanya sekedar saja, kejadian seperti itu sudah. Habis itu berganti bulan-bulan, 6 bulan berikutnya dia mendapatkan kecelakaan lagi. Ya, kali ini kecelakaannya di terowongan. Ada sebuah mobil yang bannya bocor, ya, lalu dia parkir dan kemudian mengganti ban. Tiba-tiba dari belakang ada mobil yang melaju dalam keadaan kencang, lalu menabrak pemuda itu, dia terlempar dan terjadilah kecelakaan itu. Ya, Saif ini, polisi tadi ini, mendatangi itu, masih hidup. Ya, dengan temannya lalu kemudian berusaha membawanya ke rumah sakit. Ya, membawanya ke rumah sakit. Di dalam mobil ketika menuju rumah sakit itu, Saif tadi ini karena dulu pernah melihat temannya mentalkinkan orang yang mau mati, dia mencoba mengikutinya, mau membacakan la ilaha illallah. Tapi ketika dia mau membacakan itu, dia nggak mampu untuk mengatakan itu. Tapi dia mendengar, ya, pemuda tadi itu melantunkan sesuatu dan ternyata dia mengaji, membaca Quran, dia mengulang-ulang hafalannya, dia baca. Diperhatikan terus oleh Saif tadi, polisi tadi, sampai kemudian ketika sebelum sampai rumah sakit, ya, pemuda tadi tiba-tiba berhenti dari bacaan Al-Qur'annya, lalu mengacungkan tangan dengan telunjuk dan mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dunia. Ya, maka polisi yang mengantar tadi tidak kuasa untuk menahan air matanya, dan ketika dia di rumah sakit menceritakan kepada orang-orang bagaimana kejadian, ya, yang dia lihat barusan itu, banyak orang yang kemudian ikut menangis, terharu bagaimana dengan pemuda tadi itu. Dan ternyata jamaah sekalian, setelah ditelusuri, keluarganya datang, pemuda tadi itu memang sudah menjadi kebiasaannya tiap hari Senin. Tadi itu hari Senin kejadiannya. Tiap hari Senin dia itu datang ke kampung di tempat neneknya, dan di situ dia, ya, membagikan sembako, dia beraneka macam kebaikannya. Di mobil itu penuh dengan sembako yang akan dia bagikan kepada, ya, orang-orang yang ada di kampung neneknya itu. Itu sudah menjadi kebiasaan dia, jamaah sekalian. Man asya ala syai' mata ala syai'. Ya, barang siapa yang hidupnya itu terbiasa dengan sesuatu, maka dia juga akan meninggal dalam keadaan itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, yang paling utama agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah, maka jagalah ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa? Para ulama kita menjelaskan takwa itu dari sisi bahasa maknanya adalah al-wiqayah, menjaga diri, atau al-khauf, takut. Dari apa? Al-wiqayatu min adzabillahi wa iqabih, menjaga diri takut akan azab dan siksa Allah. Dengan cara bagaimana? Bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi, dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah
dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah orang yang bertakwa. Ya. Banyak ulama yang menjelaskan definisi takwa itu. Ya, di antaranya seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wa ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa adalah takut kepada al-jalil, zat yang maha mulia Allah azza wajalla. Wal amalu bit tanzil, lalu beramal sesuai dengan at-tanzil yang diwahyukan, Quran dan hadis. Wa ridha bil qalil, ridha dengan pemberian Allah meskipun sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk perjalanan menuju akhirat. Itu orang yang bertakwa. Sedangkan Imam Ibnu Mu'tas mengatakan, takwa itu kata beliau, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzalika tuqa. Tinggalkan semua jenis dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Itulah orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu dia akan berusaha untuk menjauhi semua jenis dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Beliau mengingatkan, wasna kamashin 'alal ardi minasyauqi fakhidara. Jadilah kamu seperti orang yang berjalan di muka bumi penuh dengan duri-duri, sehingga engkau hati-hati. Ya, orang beriman, orang bertakwa, dalam perjalanan hidupnya dia akan hati-hati ketika melangkah. Jangan sampai dia menginjak duri. Ya, dia akan berhati-hati ketika berbicara, berbuat, beraktivitas. Dia akan berhati-hati jangan sampai ucapannya ada unsur dosa. Jangan sampai perbuatannya ada unsur larangan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, karena dosa itu ibarat duri-duri tadi yang kalau kemudian diterjang akan menimbulkan luka, yaitu azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wasna kamashin 'alal ardi minasyauqi fakhidara wa la tahqiranna as-saghira fa innal jibala minal khasa. Dan jangan engkau remehkan dosa kecil. Jangan remehkan dosa kecil, sebab gunung yang besar itu juga terdiri dari tumpukan dosa-dosa kecil. Ini diingatkan oleh Imam Ibnul Mu'tas rahimahullah ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, ya, di antara perkara yang dapat mengantarkan seorang hamba meraih husnul khotimah adalah dengan taubat kepada Allah. Bertaubat, ya, memperbanyak taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertobat adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, bersegeralah. Dalam surat Al-Hadid ayat 21, Allah menyebutkan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Ya, berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah menuju ampunan dan surga Tuhanmu yang seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya. Taubat itu, kata para ulama, ar-ruju'u ila ta'ah minal maksiyah. Ar-ruju'u minal maksiyah ila ta'ah. Ya, kembali kepada ketaatan setelah sebelumnya terjatuh dalam kesalahan. Ya, maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala beliau
menyebutkan bahwa hukum bertaubat itu segera. Seperti ayat-ayat tadi, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, bersegeralah menuju surga Tuhanmu, ya. Maka hukum bertaubat ketika terjatuh dalam kesalahan itu segera. Jangan tunda-tunda, ya. Beliau menjelaskan bahwa menunda taubat itu sudah dosa. Jadi berbuat dosa itu sudah dosa, ya, bermaksiat itu dosa. Lalu menunda taubat dari maksiat tadi itu dosa lagi gitu. Ya. Paham ya? Ya, maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hukum bertaubat itu segera gitu. Alal faur, bersegera. Begitu salah langsung bertobat. Ya, makanya Nabi kita mengingatkan, ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru lahu. Wahai manusia, beristighfar, bertaubatlah kepada Allah dan istighfarlah, minta ampunlah. Fa inni atubu ilallahi fil yaum 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Karena aku, kata Nabi, bertaubat kepada Allah dalam setiap hari 70 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan 100 kali. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa Nabi kita mengajarkan untuk selalu memperbanyak dan memperbaharui taubat kita kepada Allah. Ya, begitu salah langsung istighfar, salah istighfar, agar kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau kita ini ya sadar bahwa dosa kita begitu banyak, jamaah sekalian. Dosa kita begitu banyak. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu pasti bersalah. Tetapi kata Nabi kita, wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-tawwabun, orang-orang yang mau bertaubat. Ya. Saya teringat ada penjelasan, ya, faidah yang kita bisa dapatkan dari hadis yang mungkin pernah kita dengar atau sering dikaji. Ada seorang Arab Badui yang pernah masuk Masjid Nabawi lalu kemudian kencing di masjid. Pernah dengar? Ya, ada seorang Arab Badui pada masa Nabi. Namanya orang Arab Badui itu orang yang tidak berpendidikan, kadang kurang adab, ya. Begitu masuk masjid, pengen buang air, kebelet, maka dia pun ke belakang, bagian masjid paling belakang, dia kencing di situ. Para sahabat ya merasa tidak nyaman, sampai-sampai ada yang mau memukul dia. Kata Nabi kita, biarkan. Lalu Nabi meminta, ambilkan satu ember air, lalu siramlah pada bekas kencing orang itu. Itu kisahnya seperti itu, ya. Kisahnya seperti itu. Tapi ada faidah dari sisi yang lain, jamaah sekalian. Bahwa dosa itu ibarat najis tadi. Ya, dosa itu ibarat najis. Bagaimana untuk menghilangkan najis? Ya dua. Pertama, buang najisnya. Kalau memang kita mampu untuk buang najis, buang. Ada kotoran, najis, buang. Bersih, kan? Ada kita berbuat dosa, tinggalkan. Berhenti, bersih dosa kita. Bertobat, minta ampun kepada Allah, bersih dosa kita. Yang kedua, ya, pelajarannya adalah bahwa ketika Nabi menyuruh untuk menyiram dengan air, satu ember tadi, maka dengan siraman air bersih tadi, najisnya pun akan hilang, kan begitu. Pelajarannya adalah, ya, kalau kita ini punya dosa, jamaah sekalian, maka siramlah dosa itu dengan aneka macam air kebaikan. Ya, maka pahala dari kebaikan-kebaikan tadi akan dapat menutupi dosa tadi. Paham ya? Ya, jadi prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memiliki amal kebaikan yang lebih banyak daripada dosa kita. Itu intinya. Ya, prinsipnya adalah kita nggak mungkin selamat dari dosa, nggak mungkin, itu pasti dalam setiap hari kita berdosa. Tapi solusinya bagaimana? Solusinya yang penting kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita, gitu. Paham ya? Baik. Nah, yang kedua, agar kita dimudahkan oleh Allah meraih husnul khatimah adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara perkara
dan amalan yang dapat memudahkan seorang hamba meraih husnul khatimah adalah dengan zikrul maut dan ziarah kubur. Ingat kematian dan berziarah kubur. Ini amalan yang dapat melembutkan hati. Amalan yang dapat mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Nabi kita mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur karena berpotensi bisa mendatangkan mabarat, mendatangkan hal-hal yang buruk seperti meratap, ya, dan yang lainnya. Tapi ketika iman sudah tertanam dengan baik kepada para sahabat, Nabi mengatakan fazuruha, sekarang berziarahlah. Karena dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kematian. Dan Nabi kita berpesan, aktsiru min hadhimil ladat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu al-maut. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz bahwasanya maksudnya adalah perbanyaklah oleh kalian mengingat akhirat. Bayangkan betapa abadinya akhirat dan kemudian sementaranya dunia. Perbanyak ingat itu. Ingat bahwa kita ini akan ke akhirat, kita akan ke akhirat. Ya. Dengan berbanyak ingat itu, maka tentu kita akan mempersiapkan bekal dengan baik. Ya. Mempersiapkan bekal dengan baik. Sehingga ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Ya, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Beliau menjelaskan, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Ya, orang beriman yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat kematian dan orang yang paling bagus persiapannya untuk setelah kematian itu. Ulaika akyas, kata beliau. Itulah orang-orang yang cerdas itu. Ya, memikirkan bagaimana hidup enak, ya, tapi lebih dari itu bagaimana dia juga memikirkan mati enak. Ya, karena kadang-kadang kita ini cuma ingat dan berobsesi bagaimana untuk bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, maka kita pun kemudian mengerahkan segala potensi kita untuk ya mendapatkan kehidupan yang baik itu. Ya, rumangsane kehidupan yang baik itu ya nek dadi pejabat, nek duit itu wakeh, nek omahe wapi dan sebagainya. Maka berlomba-lomba untuk membuat itu. Tapi di saat yang bersamaan kadang ada orang yang lupa, ya, melupa untuk mempersiapkan bagaimana mati enak. Nah, bagaimana mati yang baik. Nah, maka dengan mengingat kematian ini akan menjadikan kita kembali teringat, ya, akan akhirat. Lalu kita berupaya untuk mempersiapkan bekal dengan baik. Dijelaskan oleh para ulama bahwa orang yang jarang ingat mati, ya, orang yang lalai dari kematian itu biasanya akan terkena 3 dampak. Ya, orang yang lalai dari kematian, jarang ingat mati, itu biasanya akan terkena 3 dampak. Yang pertama, taswifut taubah, menunda-nunda tobat. Ya, rumangsane urip sesuai, tobatnya pun diundur-undur. Mangkolah, nantilah nek wis tuwa. Ya, nantilah tobatnya ning Mekah. Ya nek sempat mring, nek ora sempat menunda-nunda tobat. Ya. Yang kedua, dampaknya adalah setelah menunda-nunda tobat, maka dia akan terkena dampak tarkul kafaf, ya, meninggalkan sesuatu, sikap merasa diri cukup, nggak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki, karena dia merasa umurnya 1000 tahun gitu, maka dia pun akan terus mencari dan mencari dunia, nggak pernah merasa cukup.
Omah wis duwe siji tambah loro, wis duwe loro tambah tingkat, mobil sudah punya satu pengen tambah lagi terus. Tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Tarkul kafaf. Ya. Yang ketiga, ya, takasulul ibadah, malas beribadah. Karena merasa hidupnya masih lama, malas beribadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang keempat ya, atau ketiga? Keempat. Pertama tadi apa? Takwa. Kedua, taubat. Ketiga, ingat mati. Yang keempat. Atau sebelum pindah ke yang keempat ini, saya ingin cerita. Saya itu pernah mendapatkan pengalaman. Waktu itu sekitar tahun 2012 atau 13. Kayak saya masih di Madinah waktu itu. Ada seorang jamaah umroh dari Temanggung. Itu kebetulan neneknya teman saya gitu. Ketika beliau wafat itu saya ziarah, saya takziah ke rumah beliau di Temanggung. Ada satu pelajaran yang unik, yang menarik dari beliau. Jadi pada waktu di Mekah itu beliau pernah hilang, nyasar, nggak balik ke hotel gitu. Jadi hotelnya itu beliau lupa, pun sepuh, udah nenek-nenek, dia lupa, mau balik pulang ke hotel tuh lupa. Ternyata nyasar di hotel lain. Untungnya ada jamaah Indonesia juga, sehingga ditampung. Lalu besoknya dicari-cari ketemu kembali ke hotel, sudah ketemu dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Yang menarik jamaah sekalian, si nenek tadi ketika bertemu dengan teman-temannya itu menangis, meneteskan air mata. Ya, teman-temannya kan menghibur. Pun bah, sampun, pun ketemu, pun kumpul, aman, pun tenang mawon. Ya, kira-kira gitu bahasanya. Tapi si mbah tadi itu nangisnya bukan karena ketemu teman-temannya, jamaah sekalian. Nangisnya itu bukan karena balik meneh, tapi beliau mengucapkan sebuah kalimat yang membuat orang-orang itu tercengang. Kira-kira begini beliau bilang saat itu. Kesasar ning donya wae koyo ngene rekasane. Piye nek sok kesasar ning akhirat? Mboten tekan semonten, jamaah sekalian. Jadi beliau itu waktu nyasar, ya mungkin yo jenengane ning Mekah ora kenal wong, mungkin kelaparan, mungkin kehausan, kamu kok ora nggo duit arep ngomong ya ora iso bahasane. Ya, kan itu kejadian yang sangat mungkin. Tapi luar biasanya si mbah ini bisa mengaitkan dengan kehidupan akhirat ya mas kalian. Dia merasa, loh ning donya kesasar koyo ngene rekasane. Bagaimana kalau nanti kesasar di akhirat? Subhanallah, sampai seperti itu. Ya, mungkin itu enggak terbetik di angan kita. Ya, tapi si mbah tadi subhanallah mengajarkan pelajaran yang luar biasa. Ya. Yang keempat, ya. Yang keempat. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah? Ya, dengan cara memperbanyak amal kebaikan. Ya, memperbanyak amal kebaikan, apapun itu. Ya. Karena kita mengatakan sona'il ma'ruf taqi masari as-su'. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan dapat mencegah dari keburukan kematian yang buruk. Ya, amal-amal kebaikan apa saja? Yang mampu dengan harta, dengan hartanya, yang mampu dengan kedudukan, dengan kedudukannya, dengan jabatan, dengan jabatannya, dengan tenaga, dengan tenaganya, atau mungkin dengan lisannya. Ya, Nabi kita mengatakan isfa'u tu'jaru, berilah syafaat engkau dapat pahala. Contoh misalnya, ada tetangga kita mungkin sakit, kita mau ngasih uang pas gak duit, mau ngantar ke rumah sakit nggak punya kendaraan, tapi kita tahu ada tetangga lain yang punya kendaraan. Ya kita ngomong, Pak itu ada yang sakit, tolong dibawa ke rumah sakit. Ngomong saja itu
menunjukkan orang akan perbuatan baik, dapat pahala kebaikannya. Ya, isfa'u tu'jaru. Itu seperti itu. Kita mungkin mengatakan, itu masjid ini lagi butuh renovasi misalnya, butuh bangunan, anak yatim ini perlu disantuni misalnya. Kita nggak punya uang, kita nggak punya duit, tapi kita tahu kenalan-kenalan yang kira-kira ini bisa membantu. Isfa'u tu'jaru. Ya, menyampaikan hal-hal itu menjadi asbab kebaikan bagi orang lain, itu juga mendapatkan pahala jamaah sekalian. Nah, semakin banyak kita berbuat kebaikan, maka itu akan berpotensi untuk mencegah dari kematian yang buruk. Yang kelima, di antara perkara yang dapat mengantarkan seorang hamba agar meraih husnul khotimah adalah dengan memiliki amal rahasia. Ya, dengan memiliki amal rahasia. Amal kebaikan yang tidak diketahui oleh orang lain. Hanya rahasia bainahu wa bainallah. Rahasianya adalah bahwa sebagaimana kemaksiatan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu bisa mengantarkan kepada su'ul khotimah, maka kebaikan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi bisa mengantarkan kepada husnul khotimah. Karena orang yang beramal dengan sembunyi-sembunyi lebih terjaga keikhlasannya. Lebih terjaga keikhlasannya. Karena gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Nabi kita pernah mengingatkan dalam hadis Arba'in Nawawi itu, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasabaka ahlil kitab fa ya'malu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Ada salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya melakukan amalan ahli surga. Sampai-sampai dalam riwayat Ibnu Rajab dikatakan fima yabdun nas, ya, yang dilihat oleh orang, sampai-sampai orang-orang mengatakan jarak antara dia dengan surga sejengkal saja. Tetapi di akhir kehidupannya dia justru melakukan amal keburukan. Ya, lalu kemudian dia melakukan kemaksiatan dan sehingga menjadi ahli neraka. Ya, di antara yang dijelaskan oleh para ulama adalah hal itu dikarenakan dosa-dosanya yang tersembunyi. Ya, karena dia melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat yang tidak ditahu oleh orang lain, maka maksiat-maksiat itulah yang menghalangi dia, ya, dari kematian yang baik tadi. Jadilah dia su'ul khotimah waliyadzubillah. Ya, sebaliknya, ya, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi, maka itu juga akan berpotensi untuk mengantarkan seseorang mendapatkan husnul khatimah. Ada sebuah kisah jemaah sekalian. Kisah ini disebutkan dari Khalifah Turki Utsmani, Sultan Murad, ya, Sultan Murad IV, ya, Sultan Murad IV. Ya. Di antara kebiasaan Sultan Murad IV ini, atau dalam kisah yang lain disebutkan Sultan Murad II, ya, antara 2 dan 4. Kebiasaan beliau suka jalan-jalan langsung melihat rakyatnya. Ya, kadang di malam hari, kadang di siang hari, dan berpenampilan seperti rakyat biasa, sehingga orang-orang nggak tahu kalau itu sultan. Dan biasanya beliau selalu ditemani oleh 2 penasihatnya, 2 pengawal. Nah, pada suatu malam sultan ini gelisah, lalu akhirnya seperti biasanya dia langsung kemudian mengajak pengawalnya untuk keliling di Istanbul. Ya, sekarang Istanbul, ya. Dulu Konstantinopel, sekarang Istanbul. Nah, di perjalanan jamaah sekalian, di tengah jalan dia menemukan ada seorang laki-laki yang tergeletak. Dan ketika didekati, ternyata sudah meninggal dunia. Ya, padahal banyak orang yang lewat di situ, tapi nggak ada yang mau mendekat kepada orang yang sudah mati itu. Maka Sultan pun kemudian bertanya, wahai kaum muslimin, kenapa kalian tidak ada yang peduli kepada jenazah ini? Maka orang-orang pun mengatakan, biarkan saja, ya, abaikan saja, karena orang itu adalah pemabuk dan pezina. Tapi Sultan mengatakan, bukankah dia juga seorang Islam? Paling tidak, ya, antarkan ke rumahnya.
Ya, maka kemudian dia pun diantarkan ke rumahnya, dan orang-orang yang sudah menunjukkan ke rumahnya pun langsung pergi gitu. Langsung pergi. Ya enggak, cuek aja dengan orang itu. Maka kemudian sultan bertanya kepada istri dari jenazah tadi, "Kenapa orang-orang kok menjauhi suamimu?" Maka istrinya mengatakan, "Mereka tidak tahu. Ya. Saya bersaksi bahwa suamiku ini adalah orang yang soleh. Saya bersaksi bahwa suamiku ini orang yang soleh." Sultan pun kaget, kok bisa seperti itu? Istrinya menjelaskan, dulu sepanjang hidupnya suaminya itu ya setiap malam ya pergi ke kedai-kedai yang menjual minuman keras. Dia borong, dia bawa ke rumah. Orang-orang melihat, wah ini tukang mabuk karena selalu membawa minuman keras. Padahal sampai di rumah dibuang ke toilet. Dan dia mengatakan kepada istrinya, "Alhamdulillah, malam hari ini pemuda-pemuda kaum muslimin tidak ada yang mabuk karena sudah dibeli semua." Kemudian dia juga mendatangi tempat-tempat pelacuran. Dia pun bertanya kepada mucikarinya, "Ada berapa stok yang tersedia?" "Ada sekian." "Berapa biayanya?" "Sekian." Dibayar. Lalu dia pulang. Orang-orang melihatnya, wah ini masuk ke tempat bordil gitu. Jadi orang menuduhnya dia sebagai seorang pezina. Dia pulang bilang sama istrinya, "Alhamdulillah, pada malam ini pemuda kaum muslimin selamat dari zina karena kebutuhan ekonomi para pelacur tadi udah dicukupi." Kata istrinya, "Kamu ini kalau seperti ini nanti orang-orang akan ya menganggap kamu sebagai seorang yang fasik." Kata suaminya, "Tidak usah khawatir, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti kalau saya mati akan disolatkan oleh khalifah negeri ini dan ulama negeri ini." Ya, mendengar itu jamaah sekalian, khalifah tadi pun menangis dan mengatakan, "Saya ini Sultan Murad." Dan besok disalatkan dan dikuburkan oleh sultan sendiri, dihadiri sultan dan ulama-ulama Istanbul pada saat itu. Istrinya menceritakan jamaah sekalian bahwa laki-laki suaminya itu ketika hidup dia membagi penghasilannya itu untuk 3. Yang sepertiga dia gunakan untuk nafkah keluarganya, yang sepertiga dia gunakan untuk memborong miras tadi, yang sepertiga dia gunakan untuk membayar ya para pelacur tadi. Dan itu enggak diketahui oleh orang lain, hanya istrinya yang tahu, hanya istrinya yang tahu. Ya, bagaimana ya kita berusaha untuk memiliki amal-amal yang rahasia aja mas sekalian. Kalau sudah kita punya amal rahasia, jangan lagi dibuka-buka. Ya, mungkin kita membantu ya anak-anak yatim, nggak perlu kasih tahu. Ya, kadang-kadang kita ini ingin selalu dilihat. Ya, sudah membantu, lalu memaksa lagi dibantu untuk selfie, ya, untuk foto, sudah memberikan makan dan sebagainya. Ada orang yang sudah baik-baik sudah tidak ditahu oleh orang, bangun tengah malam ya tahajud, ya. Habis itu malah dia buka lagi, pasang status, "Alhamdulillah meskipun dingin sudah tahajud." Enggak perlu seperti itu jamaah sekalian. Ya, siang-siang ke masjid sholat, status lagi. Ya, meskipun terik mentari membakar, "Alhamdulillah ya, sudah ke masjid." Enggak perlu ditulis seperti itu. Cukuplah kita jaga rahasia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6 ya, ke-6. Coba lagi, sudah mau habis waktunya. Di antara hal yang dapat menjaga kita atau membantu kita mendapatkan husnul khotimah adalah jangan berbuat zalim. Ya? Jangan mendolimi orang lain. Jauhi perbuatan zalim. Sebab Nabi kita mengatakan, "Ittaqi da'watal mazlum." Hati-hatilah olehmu doanya orang-orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena enggak ada lagi hijab antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita pernah mendolimi orang. Ya, boleh jadi orang yang didolimi itu mendoakan keburukan kepada kita, mendoakan su'ul khotimah wal iyadu billah. Ya, maka jangan sampai kita ini ya mendolimi orang lain. Segera selesaikan masalah kalau ada masalah sama orang lain. Suatu ketika ada seorang yang
menulis surat kepada Ibnu Umar, meminta kepada Ibnu Umar untuk menuliskan ilmu, tuliskan kepadaku semua ilmu. Luar biasa ya, ngongkon Ibnu Umar untuk menuliskan semua ilmu, jamaah sekalian. Tapi Ibnu Umar kemudian membalas juga, kata beliau, innal ilma katsir, ilmu itu banyak, kata beliau. Lalu beliau meringkas, walakin in istata'ta an tulqiyallah, tetapi kalau kamu mampu untuk menghadap Allah, ya, khafifadh dhahri min dima'in nas, punggungmu ringan dari darahnya manusia, artinya tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Khamisal batn min amwalihim, perutmu kosong ya dari harta-harta mereka. Perut kita terjaga dari makanan-makanan yang haram, ya. Kafan lisanaka min al-a'rad, mulutmu selamat dari mencaci maki dan merendahkan orang lain. Laziman li amri jama'atihim, kalau engkau berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, tidak merontak kepada kaum muslimin, faf'al wassalamualaikum gitu. Sudah, itu aja, selesai, wassalamualaikum. Jadi cuma meringkas beliau itu. Ya, jangan sampai kita ini punya masalah dengan orang lain, jamaah sekalian. Ya, sebab masalah-masalah itu yang boleh jadi nanti akan menjadi penghambat kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Yang terakhir, agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah, tentunya jangan pernah kita lupa untuk memperbanyak doa. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik beramal soleh sebelum meninggal dunia, lalu kemudian kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Di antara doa yang bisa kita amalkan, pertama doa ulul albab, ya, surat Ali Imran akhir-akhir itu, sekitar ayat 100 sekian, 30-an itu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum famanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, doa tukang sihirnya Fir'aun ketika masuk Islam itu. Al-A'raf 126. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya, wa tawaffana muslimin. Kemudian doa Nabi Yusuf alaihi salam dalam surat Yusuf ayat 101. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ini doa. Juga doa yang Nabi ajarkan, misalnya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah aku minta kepadamu amal-amal yang baik, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan keburukan, wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin, wa idza arata bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun, dan jika engkau menghendaki fitnah kepada hamba-hambamu, matikan aku dalam keadaan tidak tertimpa fitnah itu. Ini doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga doa yang lain, misalnya doa terakhir sebelum tidur. Doa paling terakhir sebelum tidur. Jadi doa tidur itu banyak. Banyak doa tidur itu. Ada banyak, mungkin ada sekitar 10 itu. Tapi ada doa yang paling terakhir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau nasihatkan kepada sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Ya, kalau kamu tidur maka berwudu, kata beliau, seperti sholat, wudu seperti sholat. Sudah itu berbaringlah di atas lambung kanan, miring tengen. Ya, para ulama kita menjelaskan yang penting awalnya ngoten niku. Yang penting awalnya miring tengen, perkara setelah itu belumah, setelah itu jengkeng. Enggak masalah, yang penting awalnya sudah posisi lambung kanan. Ngeten nggih? Jadi itu hanya di awalnya saja. Ya, perkara setelah itu kok malah jadi pelumah, telentang, enggak masalah, usduru. Yang penting pas awalnya di posisi lambung kanan. Lalu Nabi kita mengatakan, jadikanlah akhir dari ucapanmu sebelum tidur, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika
walja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu doanya. Ya. Kata Nabi kita, kalau kamu baca doa itu terus enggak bangun-bangun lagi, kan mungkin tuh tidur ora bangun-bangun meneh. Kata Nabi kita, kamu mati dalam keadaan fitrah, husnul khotimah. Dan kalau kamu bangun, maka kamu bangun dalam keadaan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya, ini perlu untuk kita baca, kita amalkan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk melakukan amal kebaikan dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, dan Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.